Terus ya langsung tak mulai ya. Siap. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rakai Galang Padiwinata dari 12 MIPA 5. Nah, di sini saya akan memimpin jalannya diskusi karena ini kita ada kayak mentor dan murid itu nggak ada karena kita itu belajar bareng. Nah, nanti pada malam hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang atmosfer, yaitu salah satu bab dalam materi geografi. Nah, nanti misal mau tanya, bisa bertanya lewat Slido yang saya kirimkan. Bentar. Oke. Nah, nanti bisa bertanya secara anonimus lewat situ ya. Siap lah. Bentar, dek. Aduh. Nah, oke lanjut aja ya. Nanti di sini kita akan membahas materi atmosfer dengan subbab. Yang pertama ada komposisi, yang kedua struktur, lalu ada cuaca, iklim, dan pengaruh dalam kehidupan. Tapi nanti untuk pertemuan kali ini, saya hanya akan membahas tentang komposisi, struktur, dan cuacanya. Nah, yang pertama ada komposisi atmosfer. Di sini saya membaginya itu, bentar, tak mengolah bahasa, bengkak kaku. Jadi kayak gini, aku bagi materi ini jadi dua ya. Yang pertama kayak enak pengenalan atmosfer, lalu ada enak kandungan gas. Nah, jadi sebelumnya kita belajar tentang atmosfer kan harus tahu asal usulnya. Jadi prosesnya itu kayak gini. Yang pertama, pada 4,6 miliar tahun yang lalu, atmosfer bumi itu terdiri dari campuran gas hidrogen dan helium. Nah, jadi itu asalnya kan pada saat pembentukan bumi, unsur yang berat akan mengendap di bawah. Jadi itu waktu saat pembentukan bumi kan nggak hanya terdiri dari satu unsur aja kan ya. Kan pas pembentukan bumi itu melibatkan berbagai unsur. Nah, unsur yang berat contohnya kayak besi dan nikel, nah itu bakal mengendap ke bawah atau ke inti bumi. Nah, itu alasannya mengapa inti bumi itu banyak disusun oleh nikel sama besi itu. Nah, terus yang ringan gimana? Nah, yang ringan ini bakal ke atas. Contohnya itu ada helium dan hidrogen. Nah, ini itu merupakan gas utama di alam semesta karena hampir di seluruh alam semesta itu kita bisa menjumpai hidrogen dan helium. Kayak contohnya bintang aja ya, dia itu memiliki energi dari hasil reaksi fusi, di mana reaksi fusi itu mengubah 3 atom hidrogen menjadi 1 atom helium. Nah, terus tadi kelanjutannya kan yang ringan kan ke atas kan ya. Nah, ke atas itu apakah akan lepas begitu saja ke ruang angkasa atau gimana? Nah, pada saat ke atas itu nanti itu dia akan ditahan oleh suatu gaya fundamental yaitu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasinya itu dari mana? Nah, gaya gravitasi yang mengikat hidrogen dan helium yang ke atas itu adalah dari protobumi atau bumi yang mengalami pembentukan. Semua yang bermassa itu pasti punya gravitasi. Nah, akhirnya terciptalah atmosfer bumi yang pertama, yaitu hidrogen dan helium, yang terdiri dari hidrogen dan helium. Nah, tapi pada saat itu kan kayak gravitasinya kan masih belum kan ya, masih belum sekuat sekarang, dan juga
pada waktu itu atmosfer bumi masih belum sekuat sekarang gitu, belum sekokoh sekarang. Makanya kan rawan terkena angin matahari kan atau solar wind. Nah, uh, atmosfer bumi yang terdiri dari hidrogen dan helium itu, bumi itu sempat gak punya atmosfer untuk beberapa waktu. Nah, selanjutnya kan yang kita ketahui kan bumi itu punya atmosfer kan. Nah, yang selanjutnya itu atmosfer kedua dibentuk oleh bumi sendiri. Jadi pada saat awal pembentukan atau protobumi yang saya sebutkan tadi, kan kenampakan permukaannya itu enggak seperti yang saat ini, yaitu ada daratan dan lautan, tapi itu dulu lebih tanah lava. Nah, beberapa saat di sini itu maksudnya lama ya dalam skala geologi. Nah, gunung api itu mulai terbentuk. Gunung api yang terbentuk ini kan pasti akan mengalami kayak meletus gitu kan. Nah, pada saat meletus itu, dia itu mengeluarkan karbon dioksida dan nitrogen. Nah, proses pengeluaran gas-gas dari perut gunung ini itu disebutkan outgassing. Ada perembesan dari dalam bumi. Jadi gas-gas itu keluar kayak karbon dioksida dan nitrogen itu keluar. Nah, terus akhirnya kan jadi pada saat keluar itu dia juga tertahan oleh gaya gravitasi kan. Maka akhirnya pada saat itu atmosfer bumi itu terbentuk dari karbon dioksida dan nitrogen. Nah, kan karena terbentuk dari karbon dioksida mayoritas dan nitrogen, nah itu kondisi pada saat itu masih sangat panas di bumi. Makanya pada saat itu belum memungkinkan adanya kehidupan. Nah, lalu selanjutnya, terus gimana unsur-unsur yang sekarang ada kayak oksigen dan air itu ada? Nah, itu sudah mengalami evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun. Ya kayak yang air ya, yang air itu asal mulanya yang pertama kali itu pada saat pembentukan bumi kan kayak ditabraki banyak asteroid dan meteor gitu kan dari luar angkasa. Nah, asteroid itu tuh ternyata memiliki kandungan atau isi ada esnya. Jadi dalam asteroid itu ada kristal-kristal es. Nah, pada saat permukaan bumi itu mulai mendingin, jadi kayak kristal-kristal es yang dalam asteroid itu kayak mencair gitu loh. Mencair terus lama-kelamaan terakumulasi menjadi cekungan-cekungan. Jadi pada saat itu permukaan bumi itu kayak banyak cekungan-cekungan air gitu, sedikit-sedikit tapi nggak seperti kayak lautan sekarang ini. Nah, terus saat atmosfer mulai mendingin, jadi atmosfernya kan lama-lama mendingin kan ya. Nah, water vapor uap air itu akan mengalami kondensasi. Nah, saat terjadi kondensasi akan menyebabkan presipitasi dan menghasilkan hujan. Nah, jadi kan yang asli kan udah ada air kan dari asteroid itu, tapi dengan adanya kondensasi dan turunnya hujan ini menyebabkan volume air di bumi pada saat itu bertambah. Jadi air pada saat itu kan bertambah, udah banyak tuh. Nah, menghasilkan hujan, menghasilkan lautan, menghasilkan danau, dan menghasilkan lautan. Nah, terus kan air H2O kan udah ada kan. Nah, terus habis adanya H2O ini itu akan muncul oksigen. Nah, oksigen occurred when H2O is split by sunrise. Jadi kayak oksigen itu munculnya saat H2O itu kayak dipisah oleh sinar UV matahari kan. Ini H2O dipisahkan oleh sinar matahari. Jadi H2O plus UV, nah hanya ini akan terlepas atau escape dan menghasilkan O2. Jadi hasilnya itu helium sama oksigen. Nah, jadi ini tuh mulanya ada oksigen di bumi sehingga bisa kita tinggali. Nah, pada saat ini tuh masih masih sedikit gitu loh oksigen yang ada di bumi. Terus setelah plant start to evolve atau tumbuhan itu mulai berkembang, nah itu O2-nya itu
naik gitu konsentrasi di atmosfer. Nah, kehidupan pertama ini menurut teori kehidupan pertama itu berasal dari lautan gitu. Lanjut aja ya. Terus itu yang ada di lautan itu kayak berevolusi menjadi tumbuhan dan ada yang menjadi hewan. Nah, for your kayak FYI aja ya, kayak tumbuhan sama hewan itu dulu kan ya kan tumbuhan dan hewan itu duluan ke daratan mana, kan awal kehidupan kan ada di lautan kan ya. Nah, terus itu ke daratannya kapan dan siapa dulu, apakah hewan dulu atau tumbuhan dulu, itu jawabannya adalah tumbuhan dulu. Nah, gimana caranya? Padahal kan tumbuhan kan nggak memiliki alat gerak aktif kan ya. Mungkin ada yang tahu kenapa bisa tumbuhan dulu yang mulai daratan daripada hewan? Gak tahu lang. Mending sih kadang. Gimana? Gak tahu lang, jelasin lang. Oh, sorry, sumpah. Gak petek ngomong. Nah, jadi bumi pada saat masa bentukan itu kan mengalami pasang surut kan ya. Pasang surut itu disebabkan apa? Karena pendinginan. Jadi kalau misalnya airnya surut, air permukaan laut itu surut, nah itu karena airnya banyak yang berubah menjadi es. Jadi pada saat pendinginan itu air itu kan berubah menjadi es. Nah, itu air itu menjadi surut gitu loh. Nah, ternyata tumbuhan itu kan dia nggak bisa kemana-mana. Nah, pada akhirnya itu tumbuhan itu yang tinggal kayak di tepian laut kan, dia kan perlu sinar matahari kan, makanya dia tinggalnya di tepian laut. Nah, pada saat air itu surut, nah tumbuhannya itu ketinggalan di sana, jadi tumbuhannya itu terpaksa untuk beradaptasi di darat. Nah, akhirnya tumbuhan itu bisa hidup di darat, jadi hidupnya itu jadi yang di darat itu hewan. Nah, lanjut aja ya. Lalu atmosfer itu terdiri dari, yang pertama ada campuran molekul gas, yang kedua ada partikel tersuspensi padat dan cair, contohnya itu kayak debu dan water vapor itu kayak uap air. Lalu ada presipitasi yang jatuh. Nah, atmosfer bumi kita itu 99% kandungannya itu berada di 30 km lapisan terbawah itu sendiri. Jadi misalkan kita bandingkan dengan jari-jari bumi, itu ketebalan atmosfer yang memiliki kandungan itu cuma 0,5%-nya aja. Tuh, next. Lalu ada dalam keadaan kering, susunan udara terdiri dari, jadi udara kering itu apa? Udara kering itu adalah udara tanpa H2O yang diperhitungkan. Kenapa? Karena kan H2O itu kan asalnya dari evaporasi dari permukaan bumi kan. Jadi kan nggak benar-benar gas yang ada di atmosfer langsung gitu. Nah, itu terdiri dari, yang pertama ada nitrogen. Dalam atmosfer, nitrogen itu sukar bersenyawa dengan unsur lain. Jadi biasanya lebih sering muncul dalam keadaan ya N2 atau nitrogen, nggak berasosiasi dengan senyawa lain. Lalu ada oksigen. Nah, oksigen ini sifatnya aktif bersenyawa dengan unsur lain. Lalu ada karbon dioksida. Dia memiliki manfaat mengabsorpsi panas pancaran matahari, lalu mengubah zat hara menjadi karbohidrat dalam proses fotosintesis. Nah, untuk komposisinya kita bisa lihat di diagram P atmosfer. Ini ada N2 atau nitrogen, di mana paling banyak ya, bila kita lihat dari diagramnya yang berwarna ungu ini, yaitu mencapai 78%. Lalu yang kedua ada oksigen. Oksigen ini hampir 21%. Lalu yang putih ini argon, hampir 1%. Lalu ada sebanyak 0,037680% ini tuh masih sisanya kan di sini. Nah, ini tuh dibagi lagi menjadi ini. Jadi yang grafik diagram yang di bawahnya. Nah, diagram di bawahnya ini mayoritas itu adalah karbon dioksida dengan konsentrasinya itu 0,035%, ada neon,
helium, metana, krypton, sama hidrogen. Jadi itu penyusunnya udara kering. Nah, lalu berdasarkan masa tinggalnya, atmosfer disusun oleh gas. Jadi yang kedua ini adalah pembagian berdasarkan masa tinggalnya gitu. Jadi kan dibagi menjadi dua, yaitu permanen sama non-permanen atau variable gases. Nah, yang permanen itu apa? Yang permanen itu adalah gas yang tetap ada di atmosfer. Jadi dia itu sifatnya kayak permanen gitu di atmosfer. Nah, ini tuh paling sering muncul ya kayak di soal-soal, terus aku kemarin juga lihat soal UTBK yang geografi itu juga pasti ada yang menanyakan gas permanen dan non permanen di atmosfer. Urutannya berdasarkan konsentrasinya itu yang pertama ada nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, krypton, xenon, hidrogen, metan, nitrous oksida. Nah, menurutku yang paling worth it dihafal itu cuma 4 ini aja. Karena biasanya kalau menyebutkan urutan itu yang disebutkan di pilihan juga 4 aja, ini aja. Dan juga kalau yang bawah kan kayak, ini kan konsentrasinya kan dikit banget kan. Jadi menurutku kalau kayak ditanyain itu kayak, gimana ya, kayak jarang banget ditanyain gitu loh. Soalnya ini volumenya itu sedikit banget. Lalu selanjutnya itu yang non permanen itu ada uap air. Lalu karbon dioksida, sulfur dioksida, amonia, radon, sama debu partikel garam. Ini tuh partikel tersuspensi di atmosfer. Nah, lalu kita bahas satu persatu ya. Kan jadi yang pertama ada uap air. Nah, sekitar 0,25% dari total massa atmosfer itu adalah uap air. Konsentrasi berkurang secara cepat terhadap ketinggian. Hampir seluruh uap air terdapat pada ketinggian di bawah 5 km. Nah, ini kan di bawah 5 km kan, berarti ini masih dalam jangkauan troposfer. Nanti akan kita bahas. Lalu selanjutnya, di dekat permukaan itu uap air itu juga konsentrasinya itu bervariasi, nggak sama semua. Misalnya kayak di gurun itu 1%, di lingkungan tropis itu 4%. Lalu ada waktu tinggal di atmosfer itu hanya 10 harian. Yang dimaksud waktu tinggal itu berapa lama uap air ini ada di atmosfer. Jadi konsep waktu tinggal ini seperti ini. Misalnya kalau di 10 hari kan relatif cepat kan ya, kayak relatif nggak lama daripada unsur-unsur lain. Kayak karbon dioksida itu sampai 150 tahun ada di atmosfer. Jadi uap air itu kalau digambarkan kayak gini, jadi input sama outputnya ini pendek. Jadi dia naik itu nggak jauh-jauh amat ke atmosfer yang atas, dan turunnya itu juga cepat gitu. Beda kalau yang ini tuh kayak unsur yang lama waktu tinggalnya. Lalu selanjutnya ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini sekitar 0,036% dari total massa atmosfer. Konsentrasinya itu 360 ppm, atau ppm itu parts per notion. Nah, masuknya ke atmosfer itu melalui proses respirasi, peluruhan material organik, erupsi gunung api, dan pembakaran alamiah maupun antropogenik. Antropogenik ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh manusia, faktor manusia. Keberadaan dalam atmosfer itu berkurang melalui proses fotosintesis. Lalu waktu tinggal di atmosfer itu 150 tahunan, lalu ada terjadi peningkatan 1,8 ppm per tahun sejak 1950. Nah, ini kan ada grafik pengamatan konsentrasi karbon dioksida ya. Ini per satuannya ppm. Nah, bisa kita lihat misalnya kayak 1960 sampai 1965, kayak dihitung kan jumlah naik turunnya naik berapa gitu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti dalam rentang 5 tahun kan ada 10 naik turun toh. Nah, berarti dalam setahun ini ada
ada ada satu kali naik dan satu kali turun, ya kan? Ya enggak? Ya, Iya lang. ya. Berarti 1 tahun itu ada naik dan turun. Nah, ini tuh konstan ya. Setiap tahun sampai 1900-an ini ada naik dan turun. Nah, ini kenapa? Jadi setiap setahun itu konsentrasi karbon dioksida itu ada masanya tinggi dan ada masanya rendah. Nah, hal itu disebabkan karena musim dingin. Kan apabila di Indonesia kan kita mengenal musim kan hujan dan kemarau kan. Nah, kalau di lintang menengah dan lintang atas kan ada musim dingin. Nah, pada saat musim dingin itu tumbuhan itu kan banyak yang mati. Ya enggak? Nah, pada saat tumbuhan mati itu kadar atau konsentrasi karbon dioksida itu meningkat. Karena mengapa? Karena kegiatan kita untuk memproduksi karbon dioksida itu tetap, tapi kegiatan untuk mengurangi karbon dioksida itu berkurang. Ya enggak? Jadi pada saat musim dingin itu karbon dioksida itu meningkat karena tumbuhannya yang mengolah karbon dioksida itu banyak yang mati. Gitu. Jadi setiap tahun itu pasti ada kala saat konsentrasi karbon dioksida itu naik dan karbon dioksida turun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau mau tanya bisa lewat Slido ya guys. Lalu ada komposisi atmosfer. Yang selanjutnya adalah ozon. Nah, ozon ini sangat vital untuk kehidupan di bumi. Letaknya itu di lapisan stratosfer. Nah, konsentrasi di stratosfer ini sampai 15 pada ketinggian sekitar 25 km. Pembentukan ozon ini terbentuk apabila atom oksigen O atau O ya, yang dari bagian atas atmosfer itu bertumbukan dengan molekul oksigen atau O2 di stratosfer karena radiasi UV memecahkan ikatan ozon menjadi O dan O2 yang kemudian akan membentuk molekul ozon yang lain. Jadi hasil terciptanya ozon itu karena molekul O2 yang displitted atau dipisahkan oleh UV menjadi O dan O kan. Nah, terus O1 ini dia itu mencari gandengan O yang lain. Jadi O3 kan. Nah, O3 itu merupakan rumus dari ozon. Begitu. Nah, mengapa lubang ozon cenderung terdapat di atas kutub selatan? Ini akan kita bahas pada pembahasan stratosfer. Lalu ada metana. Metana ini konsentrasinya meningkat 0,01 ppm per tahun dalam beberapa periode terakhir. Konsentrasi saat ini itu 1,7 ppm. Sumber emisinya itu dari perut sapi, tambang batu bara, sumur minyak, pipa gas, dan sawah. Waktu tinggal di atmosfer itu kurang lebih 10 tahunan. Lalu ini itu memengaruhi absorpsi radiasi termal. Nah, di sini kan ada grafik. Nah, ini tuh bacanya kita bisa mengetahui bahwa setiap pertambahan tahun konsentrasi metana itu meningkat gitu, meningkat terus. Nah, untuk konsentrasinya itu setiap tempat berbeda ya, karena kan ini juga dipengaruhi oleh tempat kan. Misalnya kayak di peternakan sapi, di tambang batu bara, jadi setiap tempat itu berbeda. Lalu ada aerosol. Aerosol itu benda padat kecil yang tersuspensi, contohnya debu, asap, dan lain-lain. Lalu sumbernya itu ada dari manusia, melalui pembakaran kayak gunung api dan spray ocean. Peran dalam atmosfer ini apa? Perannya itu pembentukan awan atau inti kondensasi. Urban smoke dan badai pasir atau debu yang sangat mengurangi visibilitas. Jadi urban smoke dan badai pasir itu bisa mengurangi jarak pandang kita. Nah, yang dimaksud inti kondensasi itu ini guys. Condensation nucleus. Nah, ini ukurannya 0,002 mm. Nah, kan dalam pembentukan awan kan ada kayak kayak pertumbukan gitu loh guys, kayak pertumbukan
titik-titik pertumbukan water vapor. Jadi ini tuh nanti akan dia itu kayak bertumbukan dengan titik-titik yang lain, lama-lama dia menjadi typical cloud droplet. Nah, typical cloud droplet ini akan bertumbukan lagi dengan yang lainnya, lalu dia akan menjadi typical raindrop atau tetes hujan. Jadi baru bisa turun ke bumi. Nah, yang kedua ada struktur atmosfer. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, udah lanjut. Oke, tak lihat di slide ini ya. Oke, belum ada yang tanya berarti. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada struktur atmosfer. Di sini itu dibagi jadi profil temperatur, properties elektrik, dan kandungan gas. Nah, berdasarkan profil temperatur itu atmosfer dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Terus berdasarkan properties elektriknya itu ada ionosfer. Nah, ionosfer itu sendiri ini dibagi menjadi lapisan D, E, dan F. Lalu selanjutnya ada pembagian berdasarkan kandungan gas itu ada homosfer, homopause, dan heterosfer. Nah, ini tadi kan berdasarkan profil temperatur kan troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Nah, troposfer, stratosfer sampai stratopause atau mesosfer yang rendah, nah itu juga disebut netrosfer. Nah, netrosfer ini adalah lapisan di mana ionisasi belum terjadi. Terus selanjutnya berdasarkan properties elektrik, tadi ada lapisan DEF, ionosfer, lalu berdasarkan kandungan gas ada homosfer dan heterosfer. Nah, selanjutnya ini ada kayak atmosfer, exosfer. Nah, setiap batas antara kayak satu lapisan dengan lapisan lainnya itu ditandai dengan pause. Jadi kayak misalnya troposfer sama stratosfer itu tropopause, stratosfer sama mesosfer itu stratopause, terus mesosfer sama termosfer itu mesopause. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada saat di lapisan troposfer itu suhu itu turun terus kan ya. Ini kan min 100 artinya kan dingin kan ya. Dia itu turun terus sampai tropopause. Nah, di tropopause ini terus dia itu mengalami kenaikan suhu kan ya. Kan naik sampai berapa ini? Kayak 0 derajat kayak sih. Ya, 0 derajat. Nah, lalu pada mesopause itu dia itu akan turun lagi suhunya. Lalu mesopause ke atas itu akan increasing atau naik terus. Bahkan sampai bisa 110 derajat Celcius. Nah, jadi kayak menandainya itu enak. Pokoknya suhunya turun, naik. Nah, tinggal ngepasin sama lapisan troposfer, stratosfer, sama mesosfer nih. Nah, kenapa suhunya kayak gini? Nah, itu nanti biasanya kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, di sini juga ada mana dulu ini. Nah, ini komersial aircraft atau pesawat komersil. Nah, pesawat komersil ini biasanya terbang di lapisan tropopause atau stratosfer bawah. Ini biasanya juga ada pertanyaan kayak gini. Nah, kenapa? Karena pesawat komersil ini dia itu menghindari adanya peristiwa cuaca. Kan di troposfer ini adalah peristiwa cuaca kan terjadi di troposfer. Contohnya kayak nih kayak ada awan cumulonimbus, ada kayak badai, hujan. Nah, jadi pesawat komersil ini cenderung terbangnya itu di bagian-bagian atas gitu untuk menghindari peristiwa cuaca itu. Terus ada radiosonde ini. Ini radiosonde itu merupakan suatu alat untuk mengukur berbagai parameter cuaca. Nah, untuk peletakannya itu radiosonde itu ditaruh di balon udara kayak gini. Terus ada spacecraft atau pesawat pengalik itu dia itu di termosfer. Ada satelit geostasioner. Nah, satelit
Stasioner ini merupakan satelit yang mengorbit bumi. Lalu ada polar legs sama ya polar legs. Nah ini tuh lihatnya nggak ke sini, nggak ke samping, tapi kita lihatnya ke samping kanan. Jadi polar legs ini adanya di ionosfer. Terus ada mesosfer ya. Nanti juga ada rasanya akan dijelaskan nanti. Udah gitu aja, terus lanjut bagian troposfer. Nah, troposfer ini bagian terbawah dari atmosfer. Tebal lapisnya itu beda-beda setiap tempat. Misalnya di daerah ekuator tebalnya itu 18 km. Di daerah lintang sedang kayak 30 sampai 60 LU atau LS itu ketinggiannya 11 km. Dan di daerah kutub udah itu troposfer itu ada di bagian kutub. Ketebalannya bervariasi terhadap ruang dan waktu. Kenapa troposfer itu cenderung lebih rendah di kutub itu karena adanya pengaruh gaya sentrifugal. Jadi gaya sentrifugal kan gaya yang mendorong keluar kan ya, lawannya gaya gravitasi. Nah, selain itu disebabkan juga karena bumi itu nggak bulat secara penuh. Nah, jadi nggak bulat perfect. Tapi itu agak melonjong di bagian ekuator. Jadi jari-jarinya di ekuator itu 6.378,1 km dan jari-jarinya di kutub itu 6.356 km. Jadi itu melonjong di sisi ekuatornya gitu. Terus terjadi wet adiabatic collapse rate atau gradient thermometric. Ini nama lainnya ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh temperatur menurun 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan ketinggian 100 meter. Jadi setiap naik 100 meter itu suhunya atau temperaturnya itu turun 0,6 Celcius derajat Celcius. Nah, makanya ini kan teruskan ya. Ya ini tuh terjadi adiabatic collapse rate atau gradient thermometric. Lalu juga ada dry adiabatic collapse rate atau temperatur itu naik 1 Celcius setiap penurunan ketinggian 100 meter. Jadi kayak misalnya penurunan ketinggian kan berarti mudun kan ya. Nah, ben mudun suhunya itu bertambah 1 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita turun ini kan suhunya bertambah terus kan. Kalau naik kan suhunya berkurang. Lalu lanjut, nah di lapisan ini nih fenomena cuaca itu terjadi. Sebagian uap air atmosfer terkonsentrasi pada lapisan bawah troposfer. Jadi cuaca itu pengaruh paling faktor yang paling mengaruhi cuaca itu adalah uap air. Itu maksud saya. Nah, lanjutnya ada lapisan troposfer, merupakan lapisan atmosfer yang mengandung uap air dan karbon dioksida terbanyak dibandingkan lapisan-lapisan lainnya. Nah, ini kan banyak ya guys ya. Ini nggak usah dihafal kabeh, tapi kayak sekiranya dewe ngerti ngono. Ya begitu. Pokoknya nggak perlu dihafal kan biasanya kayak kalau belajar kayak geografi kayak gini terus kebumian gitu kan pasti mikirnya banyak bacaan dan yang harus dihafal gitu kan. Dan menurutku sih nggak perlu dihafal semua, cukup kita itu mengerti. Kalau mengerti nanti kita menyambungkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya tuh kayak enak gitu loh, kayak di luar kepala gitu. Lalu selanjutnya bagian atas dibatasi oleh lapisan inversi atau lapisan isotermal yang disebut lapisan tropopause. Selanjutnya lagi ada proses perambatan suhu atau panas udara pada lapisan ini tuh ada adveksi, konveksi, konduksi, dan turbulensi. Nanti akan dijelaskan lagi. Nah, tropopause itu berfungsi sebagai langit-langit atau lid yang mencegah pertukaran udara antara troposfer dan stratosfer. Kan letaknya tropopause itu ada di antara troposfer dan stratosfer kan, tropopause itu. Jadi tropopause itu mencegah pertukaran antara dua lapisan tersebut. Nah, pembagiannya itu ada tropopause
terus ada inversi, dan troposfer bebas. Nah, gimana tuh? Nah, ini bisa kita lihat di grafiknya ya. Ini yang di kotak yang dalam kotak, ini kan diproyeksikan lebih besar gini ya guys. Nah, ini di bawah garis-garis itu merupakan lapisan batas dari lapisan troposfer. Nah, di sini tuh apa maksudnya lapisan batas itu? Nah, troposfer batas atau planetary boundary layer, the layer which is directly influenced by fluxes at Earth surface such as friction. Jadi itu kayak eh, troposfer batas itu masih dipengaruhi oleh flux dari bumi. Contohnya itu kayak gaya gesek, friction, ya gaya gesek. Jadi di sini tuh masih terjadi banyak turbulensi. Nah, ini misalnya bisa kita lihat di gambar ya. Nah, troposfer batasnya itu di sini. Nah, ini kan masih ada gunung-gunung banyak kan. Nah, setiap di gunung kan pasti ada kayak turbulensi gitu kan. Kalau ada massa udara yang melewati suatu ketinggian. Oke, terus selanjutnya ada temperatur inversion thermal atau thermal inversion. Nah, ini tuh dia tuh ketinggiannya mudah berubah, terus memiliki peran penting dalam menentukan pembentukan awan, presipitasi, dan visibility atau sudut atau jarak pandang. Nah, selanjutnya ada troposfer bebas atau free troposphere. Di atas lapisan batas yang bebas dari turbulensi. Jadi ini misalnya kita lihat kan, ini itu lapisan batas, dia masih ada turbulensi. Turbulensi itu pergerakan massa udara yang secara acak atau berputar-putar. Biasanya kayak dibalik, dilewat kayak gini. Ini ada turbulensi. Nah, terus kalau di atasnya, kalau udah nggak terpengaruh oleh turbulensi dari permukaan bumi, itu tuh namanya ada free troposphere atau troposfer bebas. Jadi ini tuh udah bebas, nggak ada turbulensi. Bentar. Ya, terus lanjut ya. Terus gejala optiknya di troposfer itu apa aja? Yang pertama ada sandikala atau twilight. Bahasa Inggrisnya itu twilight. Nah, itu tuh terjadi karena konsep penghamburan cahaya. Kan cahaya matahari yang datang ke bumi itu kan nggak dalam satu warna kan ya. Walaupun kita biasanya lihatnya itu kayak putih kekuningan gitu kan. Nah, tapi itu enggak. Itu tuh membawa banyak sekali cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Contohnya aja ini kayak UV ya. Ini kayak UV sama visible light. Nah, ini di samping-sampingnya itu masih ada lagi. Dan di sini samping-sampingnya itu masih ada lagi panjang gelombang yang lainnya. Aduh, bentar. Nah, ini kan ada visible light atau cahaya tampak kan ya. Ini aja yang biasanya kita sebut magic wibinio itu. Nah, ini tuh yang bawah itu panjang gelombangnya. Ini yang ungu dan biru ini 380 sampai 420. Jadi yang paling pendek dari panjang gelombang tampak itu ya warna ungu dan warna biru. Warna nila itu biasanya nggak ada ya guys. Kalau katanya berwarna itu di fisika nggak pakai warna nila. Terus lalu ada teori penghamburan oleh fisikawan Rayleigh. Jadi dia itu menjelaskan semakin rendah panjang gelombang. Jadi kan yang paling rendah tadi kan biru sama ungu kan. Semakin biru, semakin ungu cahaya itu maka semakin banyak apa yang dihamburkan. Nah, panjang gelombang yang paling rendah pada cahaya tampak kan biru dan ungu. Jadi cahaya yang paling banyak dihamburkan itu dua cahaya itu, dua warna itu. Nah, tapi mengapa kok pada siang hari dan pagi hari itu kita itu kayak melihat langit itu warnanya biru. Nah, itu tuh ada alasannya. Kenapa nggak ungu? Padahal kan ungu kan paling pendek, harusnya kan paling banyak disebarkan kan ya, dihamburkan oleh langit. Nah, itu tuh alasannya karena yang pertama, panjang gelombang dari cahaya nila dan ungu itu memang lebih rendah, namun kuantitasnya itu lebih sedikit dari cahaya biru. Bisa kita lihat di grafik ini, guys. Nah, ini kan biru kan paling banyak kan ini. Nah, ini kan biru paling banyak konsentrasinya daripada yang lainnya. Terus selain itu mata kita juga lebih sensitif pada warna biru.
sel kerucut pada mata kita yang berperan untuk menangkap warna lebih sensitif terhadap warna biru, merah, sama hijau. Nah, daripada nila maupun ungu. Ini nila nggak ada ya harusnya. Daripada ungu. Nah, sehingga mata kita itu lebih mudah menangkap warna biru pada langit. Jadi, kenapa langit rendah? Yang kedua, mata kita lebih sensitif kepada warna biru. Dan warna biru banyak dihamburkan. Lalu terjadinya sandikala. Sandikala itu peristiwa sunset itu loh guys. Jadi kayak warna langitnya merah keorenan. Nah, itu tuh kenapa? Karena pada posisi matahari, kan kalau senja itu kan rendah kan ya mataharinya. Nah, saat posisi matahari rendah, cahaya matahari itu perlu melewati atmosfer yang lebih tebal untuk dapat terlihat oleh kita. Nah, panjang gelombang yang rendah seperti cahaya biru itu sudah terhamburkan sebelum mencapai mata kita. Jadi, misalnya ini atmosfer, ini kita di sini, ini bumi, ini kita. Nah, ini matahari kan rendah kan. Nah, dia itu perlu melewati banyak kayak atmosfer yang lebih tebal gitu loh, daripada pas matahari di sini kan langsung ke sini. Ya enggak? Kalau di sini kan dia harus melewati atmosfer yang lebih tebal kan. Nah, karena biru itu lebih mudah dihamburkan, jadi sebelum sampai ke sini tuh cahaya biru itu udah habis dihamburkan gitu loh. Jadi nggak sampai ke mata kita. Yang sampai itu warna oranye dan warna merah. Contoh ya, jalan. Nah, ini kan ada GIF kan. Nah, misalnya ini senja kita lihat lah. Kan ini yang terlihat kan panjang gelombang merah kan. Dan nah, ini misalnya pada kayak pagi hari, matahari dekat dengan kita kan. Jadi warnanya biru. Nah, ini kalau lebih jauh ini warnanya oranye dan merah, oranye kemerahan gitu. Lalu ada pelangi. Nah, pelangi ini konsepnya sama kayak pembelokan cahaya oleh prisma ya. Jadi ketika sinar matahari mengenai hujan, sinar tersebut berubah arah atau dibiaskan oleh butiran air di udara atau water vapor yang ada di udara. Adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari itu menyebabkan terpisah. Jadi berbeda ya guys, yang seperti tadi. Nah, panjang gelombangnya berbeda itu juga memengaruhi terpantulkannya sinar gitu loh. Ini kan juga sama kan, malah terpisah gitu loh. Sesuai dengan pisah-pisah gitu kan, Michiku, Hibi, Nimu. Selanjutnya ada halo. Nah, halo ini terbagi menjadi dua, yaitu halo 22 derajat dan halo 46 derajat. Ini gambarnya. Pokoknya intinya itu halo 22 derajat itu yang kecil dan lebih jelas ini. Nah, 46 derajat ini lebih besar tapi enggak jelas. Jadi langsung ke pengertiannya aja ya. Jadi halo itu merupakan lingkaran sinar putih yang mengelilingi bulan atau matahari. Penampakan alam ini terjadi akibat proses pembiasan sinar matahari atau bulan oleh kristal-kristal es yang terkonsentrasi dalam jenis-jenis awan tinggi. Jadi kayak di awan cirrus atau cirrocumulus kan itu tersusun dari dari es kan ya. Dari air super dingin dan es. Tuh, jadi dia itu kayak sinarnya itu dibiaskan oleh awan-awan es. Kayak di langit kalau ada lingkaran di dekat matahari atau bulan itu namanya halo. Tapi biasanya aku lebih sering lihat di bulan aku loh ya. Kalau di matahari belum tahu. Nah, ini tuh juga ada sandok. Nah, sandok ini menyebabkan matahari itu bisa terlihat seperti tiga. Kan dulu pernah gempa kan ya di berita, katanya matahari ada tiga. Nah, itu tuh salah, tapi ya emang terlihatnya kayak gitu karena itu disebabkan oleh peristiwa sandok. Nah, ini ada peristiwa-peristiwa lain ya. Biasanya ini muncul dalam satu kesatuan. Jadi misalnya ada halo itu halo 22 derajat, nanti ada halo 46 derajat, terus ada supralateral arc, ada
circumgenital arc, busur pada sandok, dan lain-lain. Gitu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini tuh perbedaan 46 sama 22 degree itu disebabkan oleh kristal. Ya ke kristal es gitu. Nah, lalu lanjut stratosfer ya. Alhamdulillah. Nah, jadi stratosfer itu terletak pada ketinggian 18 sampai 60 km dari permukaan bumi. Di sini itu terdapat suatu lapisan yaitu lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini berfungsi untuk mengabsorpsi radiasi ultraviolet sehingga menghasilkan suhu maksimum di stratopause. Ya di grafiknya kan mana? Nah, pada stratosfer ke mesosfer kan ini ada naik kan ya, ada naik terus turun. Nah kan jika sih biasanya naik terus turun. Nah kita bisa lihat pada saat naik ini dia itu apa ya, kayak segaris, atau pada saat naik ini terdapat lapisan ozon. Nah lapisan ozon ini menyebabkan adanya kenaikan suhu pada stratosfer. Menaikkan suhu. Nah, itu karena dia itu kan mengabsorpsi semua gelombang pendek kan ya, termasuk sinar ultraviolet. Jadi kayak dia itu menyerap UV dan sinar-sinar gelombang pendek. Jadi kan kalau menyerap kan otomatis kan dia terpanaskan kan ya. Nah, jadi stratosfer itu panas. Kenapa ada peningkatan suhu di stratosfer itu ya karena ada lapisan ozon di sana. Nah, tapi kenapa kok ada lapisan ozon di stratosfer, kok kenapa nggak di lapisan lain? Nah, itu tuh karena satu pembentukannya. Jadi pembentukannya itu pembentukan O3. O3 ini ozon ya guys, di stratosfer pada mulanya di cerna. Nah, jadi kan ada sinar UV. Nah, sinar UV ini memecah lapisan oksigen atau apa tadi? Splitted itu loh guys, tersplitted ya itu, terpisahkan. Nah, jadi oksigen ini dipisah menjadi atom O dan O. Jadi ini atom O dan O ini molekul oksigen. Nah, atom O yang terpisah ini, nah dia kan pasti kayak berjalan-jalan kan ya, kan nggak diam di satu tempat. Nah, dia nanti akan bertemu dengan atom oksigen. Nah, jadi oksigen tambah atom O itu nanti akan menjadi O3 atau yang kita sebut sebagai ozon. Nah, terus ozon yang terkena UV, nah ini tuh nanti dia pecah lagi menjadi oksigen, atom O dan oksigen. Nah, pokoknya itu nanti dia itu kayak berulang-ulang terus gitu loh guys. Jadi O2 itu nanti bakal terpecah lagi jadi O dan O, terus ini siklusnya pokoknya berulang-ulang gitu. Lalu lanjut ya. Jadi sampai ini udah paham ya kayak pembentukan ozon di stratosfer. Lanjut. Nah, di stratosfer ini tidak terdapat uap air, awan, atau debu atmosfer. Kenapa? Karena di lapisan stratosfer ini udah nggak ada water vapor atau uap air. Jadi di sini tuh udah nggak ada uap air dan tidak ada awan. Gitu. Jadi kan makanya kenapa pesawat komersial tadi terbangnya di stratosfer bawah atau tiket troposfer kan untuk menghindari peristiwa cuaca kan ya. Nah, karena di sini tidak ada uap air atau awan kan, jadi peristiwa cuaca yang terjadi kan juga tidak ada gitu. Kalau ada struktur pada lapisan stratosfer ini kurang padat jika dibandingkan dengan lapisan lain. Nah, terdapat lapisan stratopause antara stratosfer dan mesosfer bagian bawah. Nandainya pokoknya kalau batas antara troposfer sama stratosfer itu namanya tropopause. Pokoknya tinggal nambahin pause. Nah, terus
stratosfer sama mesosfer itu stratopause gitu. Nah, di sini tuh ada dua lapisan. Yang pertama, maksud saya di stratosfer ini tuh terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lapisan udara yang memiliki yang pertama ada lapisan isotermal. Nah, ini tuh 11 sampai 22 km dengan suhu mencapai 60 derajat Celcius. Jadi panas ya. Ya. Terus lalu ada inversi. Nah, temperaturnya ini meningkat seiring ketinggian di stratosfer. Nah, ini tuh kenapa meningkat? Nah, ini tuh karena tadi yaitu hasil dari pemanasan sinar matahari sebagai dalam bentuk UV di panjang gelombang range-nya itu 0,200 sampai 0,242 mikrometer. Nah, terus itu kayak dia 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 diasosiasi dengan diatomic oksigen atau O2. Nah, ini tuh kayak pembentukan yang tadi ya, produce ozon. Nah, ini tuh pembentukannya. Nah, lalu itu pada lapisan stratosfer ini terjadi kerusakan ozon. Nah, kerusakan ozon ini telah terbukti bahwa yang menyebabkan atau penyebab utama itu CFC. Nah, gimana mekanismenya kok bisa CFC itu merusak atau melubangi ozon? Nah, itu mekanismenya cuma gesek mekanismenya itu kayak gini. Jadi kan CFC kan molekulnya kayak gini kan bentuknya. C, terus ada fluor, ada 3Cl. Nah, sinar UV ini nanti kayak memotong satu Cl. Satu Cl ini dipotong kan. Nah, terus Cl yang ini tuh enggak satu tok sih, semua ini nanti dipotong. Nah, terus Cl-nya ini nanti tuh kayak berkeliaran bebas kan. Menggandeng satu atom oksigen. Jadi misalnya ada ozon, ini kan ozon kan ya O3. Nah, ini tuh dia bakal kayak gini. Nah, jadi ini tuh lepas, ozonnya lepas jadi oksigen. O2 kan oksigen. Nah, lalu gimana nih? Nah, lalu pada saat Cl dan O, ClO ini ketemu oksigen yang lain, oksigen ini tuh yang digandeng itu akan ngikut kepada oksigen yang lainnya. Jadi kayak gini. Nah, kan pasti kayak pertama kita mikirnya kan ya pasti nanti yang O kan akan dapat lagi, jadi yang O2 kan pasti akan dapat lagi. Jadi Cl, kalau dipikir lagi tuh Cl itu hanya kayak merusak ozon gitu guys, kayak dia itu kayak merebut oksigen, satu atom oksigen yang ada di ozon. Nah, dia tuh kerjanya itu cuma gitu terus gitu loh. Jadi lama-kelamaan kan ozon kan akan berkurang dan menipis kan ya kalau digituin terus sama yang Cl itu. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat ini. Ini tahapannya ingat menurut saya yang di gambar itu. Terus selanjutnya, apa sih lubang ozon itu ada di kutub selatan? Kenapa nggak di tempat lain? Nah, yang pertama itu ada di situ itu ada polar vortex atau sirkulasi kutub selatan. Ya, namanya polar vortex. Nah, dia itu berkembang di stratosfer di sekitar Antartika di musim dingin. Nah, dia itu mengisolasi udara di stratosfer. Kan kita bahas ozon kan ada di stratosfer kan ya. Jadi dia itu mengisolasi udara yang ada di stratosfer. Nah, karena temperatur dingin yang ekstrim, nah ini tuh allowing kayak pokoknya membuat formasi of clouds. Jadi
karena dingin yang sangat ekstrim, nah di sana itu akhirnya terbentuk apa itu namanya awan super dingin yang terdiri dari es. Kan padahal harusnya di stratosfer kan nggak bisa terbentuk awan kan ya. Nah tapi karena kedinginan yang ekstrem itu membuat kayak partikel-partikel di sana itu membeku gitu loh guys. Kayak membentuk awan es, wah awan es lah pokoknya. Nah itu namanya awan es itu polar stratospheric clouds. Nah di polar stratospheric clouds ini itu dia itu juga mengandung ini allows the CFC to become unstable. Dia itu membuat CFC itu nggak stabil gitu loh. Dia itu kayak mengizinkan CFC itu bergabung kayak gimana ya? Kayak CFC itu gabung di di awan itu gitu. Nah selanjutnya the first rise of sun in the spring di musim semi kan sinar sinar matahari di musim semi kan kayak muncul gitu kan ya sinar matahari. Sebelumnya kan musim dingin kan kalau di kutub itu kan biasanya dan malam kan berbeda, banyak yang malam, ya enggak? Ya, pokoknya itu tergantung dengan kemiringan itu disebabkan oleh kemiringan sumber rotasi bumi. Nanti bisa dipelajari lagi di ruang lingkup bumi sebagai tempat kehidupan kalau nggak salah. Pokoknya itu juga di kelas 10. Aku dulu juga pernah baca itu. Nah, terus dengan sinar matahari pas musim semi itu UV itu memix atau kayak merusak CFC dan merilis klorin. Nah, jadi kan tadi CFC yang di sini tuh dirusak oleh UV itu guys. Jadi mekanismenya sama kayak yang ini. Terus kan ini kan akhirnya merusak ozon kan? Iya enggak? Ya. Terus ada lubang ozon ini berkembang sebagai katalis, sebagai reaksi katalis. It's over. Ya pokoknya ini. Lalu selanjutnya kalau polar vortex atau sirkulasi di atmosfer di kutub ini itu weakens atau kayak melemah, nah akhirnya kayak mengizinkan apa ya, kayak menyebabkan terjadinya percampuran udara di stratosfer dari latitude yang lebih rendah. Nah, percampuran ini tuh menyebabkan heals the ozone hole. Jadi kayak menyembuhkan, kayak membuat menebalkan gitu lah ya, dalam konteks ozon ini. Ozonnya polar vortex-nya itu melemah, lubang ozonnya itu bisa sembuh sendiri gitu, kayak bisa menebal sendiri gitu. Dan ditanyakan dari sini guys. Enggak, iya lanjut. Nah, selanjutnya ada mesosfer. Nah, mesosfer ini letak di ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan laut. Di mesosfer ini udara bercampur secara relatif dan suhu menurun dengan ketinggian. Oh, bercampur relatif dan suhunya itu menurun seiring dengan ketinggian. Nah, suhu di sini tuh bisa mencapai min 110 Celcius. Min 110 Celcius kan sangat dingin kan ya guys. Nah, kondisi udara di sana itu relatif memampat. Jadi misalnya kayak suhunya diturunkan sampai min 110 kan itu sangat dingin kan ya. Nah, jadi udara-udara di sana itu memampat gitu, kayak merapat satu sama lain gitu. Nah, karena kemampatan udara pada lapisan ini, maka memiliki fungsi sebagai pelindung bumi dari benda angkasa luar yang hendak menabrak bumi atau meteor. Jadi, karena kemampatan udara di sini itu membuat kayak objek lain yang mau menuju bumi kayak meteor itu dia itu mengalami pembakaran gitu loh. Karena saking mapatnya udara di sana. Nah, maka dari itu lapisan mesosfer ini juga berfungsi sebagai pelindung kita dari meteor gitu. Lalu ada termosfer.
itu terletak di ketinggian 80 sampai 100 km di atas permukaan laut. Nah, pesawat ulang-alik itu mengorbit bumi pada lapisan ini. Terus termosfer itu juga mencakup wilayah atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Terus termosfer sangat bergantung pada aktivitas matahari. Kan aktivitas matahari itu kan nggak sama ya guys. Kalau kita pelajari tentang matahari itu ada lupa. Ada siklus 11. Jadi setiap 11 tahun sekali itu matahari itu menunjukkan aktivitas maksimum dan 11 tahun selanjutnya itu minimum gitu terus ada siklusnya. Nah nanti itu juga akan membuat sebuah diagram namanya butterfly diagram. Itu bisa dilihat lagi. Terus ada exosfer. Nah exosfer ini terletak di ketinggian 800 sampai 1500 km di atas permukaan laut. Lapisan itu paling panas karena kan paling luar kan ya. Kan 800 sampai 1500 km. Juga ruang antar planet dan geostasioner. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan properties elektriknya, itu ada ionosfer. Ionosfer ini terletak di ketinggian 80 km sampai 1500 dpl. Nah, padahal pada ketinggian 80 ini kan tadi merupakan ketinggian mesosfer kan ya? Enggak. Bentar. Nah, ini kan 80 kan mesosfer kan ya. Jadi ionosfer itu kayak merangkap itu guys, kayak merangkap di mesopause sampai exosfer gitu. Jadi pembagiannya itu enggak cuma yang ini aja yang berdasarkan temperatur, tapi juga properties elektrik. Jadi ionosfer itu mulai dari mesopause, ya dia dari mesosfer bagian atas sampai ke exosfer gitu. Nah, selanjutnya temperaturnya itu 0 sampai 70 derajat Celcius. Selanjutnya pada lapisan ini tuh atom mengalami ionisasi. Nah, ini ada lapisannya ada 3 ya. Ini kalau daytime itu ada 3, kalau siang hari itu ada 3 lapisan, yaitu D, E, dan F. Tapi kalau nighttime atau malam hari bisa kita lihat kan yang D sama E kan menghilang kan. Nah, kenapakah itu? Nanti akan kita bahas. Lapisan D itu 80 sampai 100. Lapisan E atau Kennelly heavy side itu 100 sampai 200 km. Lapisan F atau Appleton itu 200 sampai 400 km. Nah, jadi kalau misalnya belajar atmosfer kan, atmosfer itu nggak suatu yang diam kan ya, tapi kan dinamis. Biasanya setiap buku atau setiap sumber yang buat belajar PowerPoint-nya Pak Zadraj. Nah, Pak Zadraj itu merupakan guru meteorologi dari ITB. Jadi kayak kebenarannya sedikit terjamin lah gitu. Selanjutnya ada proses ionisasi. Sinar matahari mengandung berbagai macam gelombang mulai dari ultraviolet, infrared, sinar gamma hingga sinar X. Sinar gamma dan sinar X dan ultraviolet ini diserap oleh molekul-molekul atom, nitrogen, serta oksigen. Nah, pada saat penyerapan itu, nitrogen dan oksigen itu kehilangan elektron, sehingga menjadi molekul atom yang bermuatan positif, yang dinamakan ionisasi. Elektron-elektron yang dilepas dalam proses ionisasi mungkin bertumbukan dengan ion-ion lain, maka dari itu menghasilkan molekul-molekul atom yang netral. Nah, kalau bertumbuh ion yang ion kalau bertumbukan dengan ion yang lain, nah nanti itu disebut rekombinasi. Gitu. Lalu selanjutnya ada pembentukan ionosfer itu disebabkan oleh radiasi matahari. Sehingga besarnya ionisasi itu bergantung intensitas radiasi matahari juga.
Nah, pada saat fajar mulai terbit atau pada kayak daytime itu, proses ionisasi itu dimulai. Jadi makin tinggi matahari, makin besar intensitas sinarnya, sehingga ionisasi makin besar. Jadi puncak ionisasi itu terjadi pada itu. Nah, setelah tengah hari, intensitas matahari itu mulai berkurang, maka ionisasinya berkurang pula. Pada bawah, pada bagian bawah ionosfer, yaitu lapisan D, E, dan F, konsentrasi elektron tertinggi terjadi pada saat tengah hari. Dan dalam bagian ini, ionisasi itu tidak terjadi pada malam hari. Jadi, lapisan D dan F itu hilangnya itu, D dan E ya guys, ini salah. D dan E itu hilang dalam matahari karena pada malam hari itu nggak ada ionisasi. Kenapa nggak ada ionisasi? Karena nggak ada sinar matahari gitu. Nah, lalu apa manfaatnya ionosfer ini? Nah, ionosfer ini sebagai pemantul gelombang radio. Jadi kayak misalnya kita mendengarkan radio itu juga berkat adanya lapisan ionosfer. Nih, setelah mengalami pemantulan berkali ionosfer dan pada permukaan bumi, maka gelombang radio itu mencapai lokasi yang jauh. Itu sebabnya kita dapat mendengarkan siaran radio dari pemancar yang letaknya jauh dari kita. Nah, begitu. Ada gejala optik di ionosfer. Nah, yang pertama itu ada aurora. Aurora itu kayak cahaya-cahaya yang indah di kutub. Dan terjadinya hanya di kutub. Jadi di Indonesia nggak ada. Nah, terjadinya itu gimana? Terjadinya itu karena pertama uh, kutub kutub di matahari itu kan nggak ya nggak tetap di utara dan selatan kayak bumi kan ya. Kenapa? Karena bumi itu merupakan gas yang berpijar, nggak kayak bumi. Bumi itu kan merupakan kan kayak padat gitu kan ya guys, kayak komposisinya gitu. Nah, jadi kutubnya itu ya ada di utara dan selatan. Kalau matahari ini kutubnya itu kayak selalu berubah-ubah. Nah, perubahan kutub itu menyebabkan aktivitas magnetis yang hebat, menyebabkan munculnya prominensa. Jadi yang pertama ini karena aktivitas magnetis yang hebat ini menyebabkan munculnya sunspot. Nah, sunspot ini kayak titik ini loh, hitam ini loh. Nah, ini hitam-hitam ini namanya sunspot. Nah, sunspot ini biasanya timbulnya berkelompok. Nah, akibat adanya sunspot, nah ini tuh bisa mengeluarkan kayak apa ya, plasma dari matahari. Nah, plasmanya itu terhubung antara satu sunspot dan sunspot lain. Jadi kayak prominensa itu kayak apa ya, bahasa Indonesia-nya lupa tuh. Kayak plasma yang berpijar, ya seperti itu. Nah, lalu saat medan magnetnya lemah, nah kan ini sunspot nggak bertahan lama, nggak bertahan nggak bertahan secara permanen, tapi bisa melemah. Nah, saat melemah itu nanti dia itu akan menyebabkan terputus. Jadi kan awalnya gini, terus dia itu melemah lah karena plasma, akhirnya dia itu kayak putusnya itu di tengah-tengah itu loh, nggak putus di salah satu sisinya gini. Jadi dia kayak pertanyaan melengkung dulu, terus melengkung lama-kelamaan kan putus kan ya. Nah, akibat adanya coronal mass injection atau pelepasan atau pemutusan ini apa itu prominensa, itu menyebabkan sunstorm atau badai matahari atau angin matahari. Nah, angin matahari ini nanti lama-kelamaan tuh akan mencapai bumi. Jadi angin matahari itu ada terus ya, maksudnya kayak tetap ada tapi nggak selalu mengenai bumi, ya nggak sih? Ya pokoknya ini tuh ada terus gitu loh guys. Apa itu angin matahari itu. Nah akhirnya pada saat kena bumi itu dia itu ada suatu ini, Renata bertanya Ren kurang saya orang paling dari kita abang langsung.
Oke lah, oke, sorry ya. Gak apa-apa. Terus ya pokoknya akhirnya pada saat di sini tuh ada medan magnet yang melindungi bumi gitu. Jadi nanti ini akan kenapa namanya? Air materinya ini akan berinteraksi dengan apa itu? Dengan medan magnet bumi dan membuat air materinya itu terakumulasi di kutub-kutub bumi. Nah, ini kan pada bagian malam kan pada bagian siang kan ya. Itu nanti ada daytime aurora dan nighttime aurora. Nah, ini tuh bagian belakangnya sini terus kan masih yang belakangnya lanjut gini kan. Nah, ini tuh nanti akan kena lagi gini, guys. Ya, begitulah. Nah, bagian belakang untuk nighttime aurora terkonsentrasi di kutub. Nah, terus ini ada australis ini atau southern aurora. Ini australis itu pokoknya aurora yang terjadi di belahan bumi selatan. Jadi pokoknya kalau di selatan itu australis kan Australia kan di bawah kan ya. Nah, itu berarti australis itu di BPS. Kalau di borealis itu di utara. Nah, ini ada Jupiter aurora. Nah, aurora itu nggak hanya terjadi di bumi, tapi terjadi di setiap planet yang memiliki medan magnet. Nah, ini kurang satu slide lagi, yang satu kayaknya besok-besok aja. Nah, ini ada homosfer, yaitu lapisan homosfer ini merupakan lapisan di mana gas-gas yang ada di atmosfer bercampur secara merata karena fenomena mixing. Jadi di sini tuh dia tuh gas-gasnya itu tercampur merata, nggak perlapisan gitu loh guys. Jadi nyampur jadi satu gitu. Nyampur itu bukan jadi satu ya, maksudnya nyampur itu kayak letaknya itu loh, letaknya itu kayak sama kayak tersebar gitu loh. Nah, gitu maksud saya. Nah, ini tuh namanya homosfer, bercampur seberata. Lalu lapisan ini berakhir pada ketinggian 100 km atau pada lapisan tropopause. Nah, homopause ini adalah lapisan yang memisahkan homosfer dan heterosfer. Lalu heterosfer itu merupakan lapisan di mana gas-gas itu mengalami stratifikasi ketinggian berdasarkan berat molekul. Jadi pada saat di sini tuh dia itu udah lebih berat itu akan di bawah dan gas-gas yang lebih ringan itu akan di atas begitu. Sedangkan gas ringan tuh gitu. Sudah guys. Udah jam 8 mungkin besok aja ya guys ya. Ini juga banyak banget. Ini juga ada soal. Nanti PPT-nya saya kirim, saya kasih di link grup. Nah, apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada yang bertanya? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Lang.